Jadi kali ini kita di sini akan mewawancarai Mas Farhan sebagai owner dari Berstore. Untuk Mas Farhan, nama usahanya apa? Di sini Berstore Company, Mas. Nah, di dalam Berstore Company itu ada footwear, di sepatu lokal, terus produk-produk aparel, ada t-shirt, ada crewneck, ada hoodie, sling bag. Itu sama yang terakhir ada Suskinnya. Suskin itu bergeraknya di bidang jasa cuci, jasa treatment sepatu. Dan menunya banyak sih, Mas, nggak cuma cuci, kita juga bisa pewarnaan ulang sepatu, bisa lem ulang sepatu, gitu. Jadi itu untuk produk jasa ya itu Mas yang kita tawarkan. Biasanya kita di treatment sepatu. Itu saja. Apakah Berstore ini udah buka cabang Mas? Alhamdulillah sudah ada 2 cabang. Yang satu sini di toko kota di sini, yang satunya ada di Ambarukmo. Nah, motivasi buat membuka Berstore ini dari mana gitu? Kalau ditanya awal mulanya, sebenarnya dulu itu 2018, Mas, saya merintis itu karena waktu itu masih kuliah ya. Jadi saya tuh nggak punya sepatu tapi pengen beli sepatu yang murah. Apa kan bingung. Terus ada temen nyaranin, coba kamu beli produk ini, Warrior, sepatu Warrior. Berapa? 130. Loh, kok murah? Terus dari situ saya beli terus saya pakai selama 5 bulan kok ternyata awet. Nah dari situ terus saya punya pemikiran, kenapa aku nggak jual sepatu Warrior aja ya, yang murah tapi awet, dengan nyasar market mahasiswa, teman-teman sekitar dulu minimal. Nah dari situ terus dapat ide itu ya jualan sepatu dulu itu, Mas. Jualan sepatunya jalan, terus kita selang sekitar 2 bulan saya belajar cuci sepatu. Kenapa belajar cuci sepatu? Karena dulu kendalanya kalau masuk musim hujan itu jualan sepatu sepi, Mas. Larinya ke cuci sepatu. Nah dari situ saya belajar cuci sepatu, saya dalami terus, nggak cuma cucinya, saya belajar cara repaint, reglue, lem ulang. Itu sih, Mas, awalnya itu karena kalau musim kemarau itu oke, sepatu lokal penjualan bagus, dapat musim hujan kok sepi. Saya langsung punya pemikiran belajar di jasanya itu. Dan alhamdulillah ya ternyata emang kalau musim hujan emang jasanya yang boom, jadi bisa saling nutup gantian gitu sih, Mas. Nah, kalau boleh tahu di 2 cabang ini terdapat beberapa karyawan? Kalau karyawan saya udah ada 5, Mas. Ada shopkeepernya 2, sustenisiannya 2, yang treatment sepatu, sama yang satu itu host life ya, Shopee, TikTok. Nah, kalau Masnya sendiri ya, kan punya 2 store ini, Mas ya. Nah, bagaimana cara ngelola keuangan, terus ngelola 5 pegawai tadi, SDM-nya itu, terus operasionalnya? Ya karena kita punya 5 karyawan ya kita maksimalkan. Maksudnya dengan 2 toko itu dengan 5 karyawan itu udah maksimal belum gitu. Maksudnya dari job desk pun nggak cuma kalau saya dengan 5 karyawan itu 5 karyawan itu tadi job desk-nya udah terpenuhi belum secara operasional ya. Mungkin ada yang jaga toko, kan nggak cuma jaga toko aja, Mas. Ya, toko itu job desk-nya mungkin juga bisa bantu packing, nanti bisa bantu selain packing ya mungkin kalau ada customer minta COD itu bisa. Ya, yang penting itu sih. Kalau manajemen keuangannya dan operasionalnya mungkin Masnya ada cara tersendiri begitu? Kalau untuk operasional toko saya menerapkan kayak apa ya, Mas? Setiap rekapan per bulan itu kita harus menyisihkan 10-15% dari omset yang kita dapat bulan itu. Fungsinya apa kas toko itu? Kas toko itu ya buat operasional, semisal nanti bayar uang listrik,
terus nanti bayar sewa kios, terus kalau mau bikin promo kita cetak-cetak kayak poster, kayak banner, jadi kita nggak perlu nambahin modal lagi, kita tinggal muterin uang dari customer tadi sih Mas. Terakhir nih Mas, yang paling utama di hari ini, tips dari Masnya sendiri sebagai owner berstore yang Kalau tipsnya yang penting yang saya terapin sampai saat ini ya, yang penting konsisten, terus mau belajar terus. Ya emang harus belajar terus sih, jangan cepat merasa puas, soalnya kan sekarang tren yang namanya tren cara jualan kan terus berkembang. Yang dulu dari offline sekarang mau nggak mau kita harus nurutin ya, kayak nge-live TikTok, kita harus nge-live di Shopee, terus konten-konten ya, mungkin itu aja sih Mas. Nah, ini yang terakhir Mas, kami kan dari prodi manajemen ya. Nah di sini kan kami mewawancari UMKM, entah itu dari jasa, penjualan produk. Nah kami mau minta motivasi dari Masnya untuk para mahasiswa manajemen Universitas Sarjana Wiyata. Mungkin ada pesan-pesan untuk mereka para calon-calon pebisnis gitu Mas. Yang pertama, udah siap belum dihadapkan dengan ketidakpastian? Pertama itu, kalau udah mau memilih jalan untuk usaha ya, kamu mau nggak mau ya berarti harus siap dihadapkan dengan ketidakpastian. Terus yang kedua ya, kamu emang kalau usaha itu menang di fleksibel waktu sih, waktu. Tapi ya tanpa disadari sebenarnya kamu itu kerja terus, mikir terus. Itu ya buat teman-teman yang mau usaha ya harus semangat, yang pasti semangat, konsisten, jangan lupa, maksudnya terus belajar, jangan cepat merasa puas. Kalau capek istirahat, nanti gas lagi, jangan nyerah. Itu sih. Ya, terima kasih ya Mas ya atas waktunya yang diluangkan hari ini. Kami mengganggu orderan hari ini sepertinya. Santai Mas. Oke. Untuk para Dewantara kami ucapkan mohon maaf jika video kami kurang berkualitas. Namanya juga mahasiswa baru ya. Untuk kami dari saya Priandian Usmani, Saya Rafiq Alif Ganiasa, Saya Nasrul Jamal Romdoni dan owner berstore Mas mengucapkan salam dan bahagia. Saya di sini Rafiq Alif Ganiasa sama Mas Saya Nasrul Jamal Romdoni. akan mewawancara Rudi Haryanto. Untuk nama usahanya apa nih Pak? Nama usahanya Usaha Pariwisata Puncak Sosok. Untuk produknya? Untuk produk yang kami tawarkan di sini landscape alam, terus ada wisata malam juga di sana ada kulinernya juga. Di sini ada beberapa tenan, kurang lebih ada 15 tenan. Di sini mempekerjakan sebagian masyarakat, hampir sebagian besar masyarakat yang ada di seputar Puncak Sosok. Ada lebih dari 200 orang yang terlibat di tempat ini, Pak. Kalau untuk latar belakang usaha bagaimana ya Pak? Latar belakang usaha kami bergerak dalam bidang pariwisata, kuliner, jasa ya, mungkin jasa, lebih ke jasa sih. Cuman kita balut dengan hiburan juga. Untuk tiap malamnya kita ada live musik juga untuk menyajikan istilahnya untuk pengunjung biar lebih nyaman, lebih bisa berinteraksi juga dan selalu datang kembali untuk membeli dagangan yang kami tawarkan. Untuk jumlah karyawan kira-kira ada berapa Pak? Karyawan kita ada beberapa ya, yang saya sampaikan tadi lebih dari 200 orang yang terlibat. Itu yang untuk yang karyawan warung sendiri yang bekerja di bidang warung itu ada lebih dari 80 orang. Terus untuk yang tenaga parkirnya ada 56 orang. Untuk tenaga pekerjanya kita ada 7, tenaga bersihan ada 5. Untuk penyetor makanan ada lebih dari 30 orang. Sama untuk talent musiknya hampir 30 orang juga. Jadi totalnya yang terlibat di sini ada 215-an orang. Mungkin untuk Mas Nasrul? Kalau tip keberhasilan usaha tuh bagaimana Pak?
tips keberhasilan usaha, jangan menyerah. Terus kita selalu evaluasi, terus selalu, karena kita usahanya itu bergerak dalam bidang kelompok, makanya kita harus transparan yang pertama. Yang kedua tentu selalu koordinasi, selalu evaluasi, dan selalu dengan istilahnya kita berasaskan kekeluargaan. Jadi apa-apa harus kita komunikasikan gitu Pak. Karena Kalau bagaimana cara memanajemen keuangan, SDM sama operasional, Pak? untuk manajemen keuangan kita menerapkan, kita membangun sistemnya yang istilahnya skala prioritas. Jadi apa yang pengunjung butuhkan, insya Allah kita bangun, kita siapkan. Tapi untuk yang skala penunjangnya juga kita perlukan juga, tapi kita skala prioritas, misalnya seperti toilet, terus ada parkir dan lain sebagainya, terus ada kenyamanan pengunjung, fasilitas kita utamakan. Dan juga untuk manajemen keuangan kita tutup harian itu per jam 11 malam kita evaluasi. Kita di sana ada rincian apapun pembelanjaan di hari ini kita catat, di malam ini juga kita selesaikan transaksi dan sebagainya. Dan kita juga ada rekapan mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Dan kita juga punya wadah untuk menampung aspirasi ataupun masukan dan lain sebagainya. Itu di tiap bulan kita ada pertemuan. Sekian dari saya, Rafiq Alif Ganiasa dan Mas Saya Nasrul Jamal Ramdhani. undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya di sini akan mewawancarai Bapak. Baik Pak, pertama-tama kita salaman dulu nih. Ya. Namanya siapa Pak? Sulhan. Sulhan. Sofyan. Baik. Kami dari UST ingin mewawancarai ya. Ya. Baik. Nama usaha ini apa ya Pak? Kita untuk brandnya itu Sejauh Kopi Mengalir. Sejauh Kopi Mengalir. Betul. Nama produknya apa Pak? Kalau untuk produknya sendiri kita untuk core utamanya itu kan kopi. Jadi ada kopi, kita punya di kopi sendiri artinya coffee shop. Artinya kalau di coffee shop nanti ada beberapa produk atau menu. Untuk produk yang lain kita juga punya merchandise gitu. Jadi kayak souvenir, kayak ada tote bag, kemudian kayak t-shirt, kemudian stiker. Tapi semuanya tentang kopi karena core bisnisnya itu kopi gitu. Untuk produk itu dua ya. Jadi ada kopi, merchandise, tapi temanya tetap kopi gitu. Macam itu sih. Baik. Kemudian untuk latar belakang usaha ini bagaimana Pak? Kalau untuk latar belakang sebetulnya ini kayak sebuah kebetulan gitu loh. Artinya sebelum saya terjun di kopi itu kan saya di agensi, lebih ke freelance di bidang desain, untuk bikin 3 dimensi, bikin event gitu. Cuma pada saat pandemi 2019 event itu kan hampir tidak ada event gitu makanya begitu 2019 2020 kita nggak ada event, kita coba berpikir apa nih yang kira-kira bisa kita garap. Dan salah satunya yang biasanya kan bisnis itu kan sesuai yang dengan minat atau passion atau apapun. Dan kebetulan dari 2017 itu kan saya senang kopi gitu. Jadi akhirnya ya kenapa enggak kita kemudian di kopi gitu. Saya pikir itu sih gitu. Untuk jumlah karyawan sekiranya berapa ya? Untuk karyawan sendiri sebetulnya kan ada saya sendiri, kemudian saya masih megang, kemudian kita ada lebih kurang 5 ya, 5. Dan ini sekarang kita juga ada merekrut beberapa part time, itu mungkin lebih dari itu. Ke depan kita juga akan menambah lagi macam Part time. Iya, part time gitu. Untuk tips keberhasilan usaha seperti apa? Untuk keberhasilan untuk saat ini kan kita baru jalan itu belum lama ya. Jadi untuk mengukur keberhasilan kita juga masih ada beberapa parameter itu keberhasilan itu.
kan mungkin bagi beberapa pelaku usaha atau brand itu kan beda-beda ya. Ya, Nah, dari finansial, dari misalnya exposure, bagaimana brand kita lebih dikenal gitu. Mungkin ada beberapa ukuran, misalnya artinya mungkin brand kita untuk awal gitu udah dikenal gitu, tapi mungkin secara kayak keuangan atau apa mungkin kan belum atau belum balik modal atau apapun lah. Jadi saya kembali gitu, kesuksesan itu dari segi apa gitu. Tapi mungkin saya bisa menangkap bahwa pertumbuhan ya kita ada progres, artinya dari awal kita berdiri kemudian sampai berkembang sampai sekarang itu ada progres. Itu mungkin ya yang kalau itu yang dianggap sebagai kesuksesan ya banyak hal sih sebenarnya variabelnya untuk mengukur itu macam. untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memanajemen keuangan dan SDM dan operasional? Kalau untuk keuangan sendiri kita kan juga kita harus pertama kita harus modal ya, modal tetap gitu. Artinya modal itu jangan dicampurin dengan urusan yang lain, apalagi dengan urusan rumah tangga atau apapun itu modal. Jadi modal awal berapa, kemudian kita juga pakai aplikasi untuk pos, untuk kayak penjualan, terus kemudian untuk harian dan sebagainya gitu. Sekarang udah kebetulan banyak aplikasi yang mempermudah untuk keuangan gitu. Jadi misalnya kayak bahkan untuk sampai stok, kemudian per hari ini berapa, terus sampai bahkan untuk perhitungan bahan baku dan sebagainya itu ada itu. Dan itu untuk manajemen keuangan saya pikir kita menggunakan aplikasi gitu. Jadi kita tahu fluktuatifnya, bagaimana penjualan per hari, per minggu, terus per bulan, bahkan per tahun. Terus ada waktu-waktu kapan sih rame, kapan sepi dan sebagainya gitu. Itu untuk manajemen keuangan ya. Kalau untuk produk sendiri kita berusaha untuk dari produk tetap, kemudian juga ada inovasi, kemudian kita juga evaluasi, artinya produk ini bagus gitu. Nah itu kita kembangkan, tapi kalau yang enggak kita skip atau kita ganti dengan produk yang lain. Kalau SDM kita kan untuk awal-awal ya dari terbentuknya itu kita coba bikin kayak semacam aturan main gitu, SOP atau apa, walaupun itu terus kita evaluasi itu. Jadi SDM siapapun itu, bagi owner atau karyawan atau itu SOP itu yang akan menjadi pegangan gitu. Jadi pengelolaannya lebih ke pengelolaan itu, dan terus saja ada evaluasi, ada perbaikan dan sebagainya. Saya pikir itu sih. Terakhir nih Pak, mungkin Bapak Zuan ada saran untuk kami sebagai calon pelaku UMKM dari mahasiswa UST. Hal yang bisa saya sarankan atau buat mahasiswa baru terutama itu, nah manfaatkan momen, karena itu kan ini banyak apalagi mahasiswa baru gitu kan. Kalian tuh masuk kepada sebuah lingkungan atau circle yang di situ sebetulnya yang punya privilege yang sangat bagus itu. Di situ kalian ketemu dengan ribuan mahasiswa baru dengan punya akses banyak hal gitu. Artinya sebagai seorang mahasiswa itu kan relatif mudah untuk masuk ke banyak akses gitu. Nah itu karena masih punya privilege itu, manfaatkan jejaring itu kayak semacam perbanyak kayak semacam apa sih gitu, untuk mencoba juga kayak kolaborasi, atau mungkin saya kayak untuk pengalaman ngambil kayak part time atau job, atau ikut event misalnya di kampus, atau bahkan kalaupun nggak ada event, kalau bisa diadakan gitu kreativitas, dan itu membentuk kayak semacam kayak pelatihan gitu, kayak untuk sejak dini bagaimana kayak menjadi pelaku UMKM gitu. Kan kalau nanti akan merasakan gitu antara teori-teori nanti yang udah diiniin ya, yang ya walaupun ini baru awal gitu, terutama buat mahasiswa baru. Tapi ketika nanti terjun itu akan menghadapi berbagai masalah, dan ya itu sebetulnya belajar dari situ gitu. Karena untuk tips sukses itu mungkin hampir tiap pelaku, tiap brand itu kan beda-beda itu. Jadi kalau ketika kalian udah memutuskan untuk ya kita mau bikin startup ini gitu, untuk bla bla bla, tentu saja ada plan bisnis ya. Ada plan bisnis ya, coba diikuti, coba nanti dikawal, diiniin konsistensi. Nah itu nanti
nanti akan terlihat gitu bahwa masalahnya di mana dan sebagainya. Itu dengan terjun, dengan menjadi pelaku sejak dini, itu kita dengan harapan itu nanti ketika lulus, bahkan sebelum lulus gitu, berharap bahwa dengan mahasiswa pun udah punya startup, udah menjalankan bisnis semacam itu. Sarankannya sih itu. Jadi manfaatkan lingkungan di kampus itu dengan sebaik-baiknya gitu. Aku pikir itu sih.